Terima kasih atas waktunya. Saya Merta dari Bali. Oke. Ya, Bapak. menyambung masalah ayam, ya. Karena tujuan lain dari ternak ini kan kita Pupuk. Pupuk ya, pupuk. Kemudian tadi dijelaskan tentang masalah alas dari kandang itu ya. Betul. Ya. Tetapi saya akan keluar sedikit dari ayam kampung ini gitu loh. Iya. Karena ini berhubungan dengan pupuk, berhubungan dengan potensi yang ada di kampung kan begitu ya. Baik. Mengenai kotoran ayam, kalau peternak sekarang kan ada dua model alas ya. Ada yang dengan sekam, ada yang tanpa sekam. Betul. Kemudian untuk membuat pupuk urea cair seperti ada di yang YouTube-nya Pak Bayu itu kan harus pakai dua itu. Apakah bisa kotoran ayam petelur itu bisa digantikan dengan kotoran ayam pedaging tapi yang tanpa sekam? Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pengusaha ayam potong. Ada limbah yang memang sangat mengkhawatirkan dan mengganggu. Pak. Dan biasanya dibuang di jalan sembarangan. Itu bulu ayamnya, Pak. Bulu ayam, baik. Ya. Kalau diolah mungkin agak lama prosesnya. Sehingga kadang dibuang sembarangan di jalan seperti itu. Apa bisa kita memanfaatkan limbah itu sebagai apa di dalam dunia pertanian ini? Baik. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya jawab dulu. Bulu ayam. Bulu ayam itu kalau dilihat di dalam literatur, proteinnya tinggi. Tetapi ada tetapinya, karena dia seratnya tinggi. Dia boleh untuk pakan, tapi saya tidak senang. Kenapa kok saya tidak senang? Ada hukum, dari ayam tidak boleh untuk ayam, kalau ternak tidak boleh. Kalau tumbuhan, dari tumbuhan untuk tumbuhan wajib. Kenapa dari ayam tidak boleh untuk ayam? Karena pasti akan terjadi sesuatu. Terus paling bagus karena bulu ayam ini mengandung protein tinggi. Berarti kalau di dalam uji protein tinggi keluarnya adalah N tinggi. Berarti apa yang harus kita lakukan dengan bulu ayam? Berarti kita harus mengurainya. Karena dia adalah bulu, berarti dia sangat sulit terurai. Rambut kita ini Bapak Ibu perlu bertahun-tahun untuk bisa hancur. Hijaunya tanaman itu bertahun-tahun bisa hancur. Bulu juga sama, butuh waktu yang lama. Bagaimana menghancurkan bulu terbaik? Nomor satu bisa digiling. Yang kedua, berarti kita butuh bakteri pengurai yang luar biasa. Nah, bakteri pengurai untuk mengurai bulu Pak, karena ini terus terang tanda kutip, ini agak susah, berarti cari bakteri yang paling rakus. Bakterinya apa pengurai bulu terbaik Bapak Ibu? Bukan bakteri ternyata, binatang. Jadi taruh di satu tempat, taruhkan karung dulu, kemudian minta tolong kasih gula sedikit atau dedak sedikit. Nanti dengan panas yang tinggi, dalam waktu 2 minggu dia akan menjadi lapuk. Nah setelah itu ada binatang banyak di dalamnya yang menggerogoti dia, setelah itu baru diproses untuk jadi nitrogen. Paham ya? Kasih gula masuk karung, selesai. Di mana Bu? Binatangnya enggak tahu namanya saya. Bukan maggot Bu, ada maggot, ada macam-macam, ada binatang kecil-kecil yang dia makan bulu. Karungnya diikat Pak? Karungnya diikat. Tapi karung itu kan tidak rapat, betul atau tidak? Ada udaranya masuk, makanya dia akan berkembang di sana. Simple, gulanya sedikit aja, dalam 1 kintal paling banyak gulanya 1 kilo. Sedikit aja. Apa manfaatnya terbaik dari bulu? Kalaupun dia masih ada sisa-sisa, dia kan bentuknya porus. Porus itu dia bisa membuat air menjadi lancar dan tanah menjadi gembur. Begitu Bapak. Untuk gimana? Nitrogennya masuk di proses besok Pak, kita praktek. Besok tenang saja. Terus yang kedua, kalau kotoran ayam pedaging tapi tapan sekam, bisa enggak jadi pengganti petelur? Sama saja, bisa. Gini loh Bapak Ibu, kenapa sih di dalam buat nitrogen kita kasih sekam? Itu ada triknya. Saya butuh sekam. Sekam itu banyak mengandung unsur K, karena ada huruf K-nya. Sekam. Nah, sudah kan saya jadi orang bodoh sudah. Terus yang kedua, karena pupuk ini untuk padi, sekam adalah untuk padi, karena sekam dari padi. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga, di dalam proses fermentasi, selain butuh air, kita butuh udara. Sekam itu bagaimanapun padatnya, udara tetap ada atau tidak? Tetap ada. Untuk membuat panas itu butuh oksigen. Oksigen itu kalau kita kasih kotoran ayam petelur, bentuknya kan bubur nih. Bentuknya kan keras, padat atau enggak kira-kira? Padat. Kalau padat bisa terjadi proses fermentasi tidak? Tidak akan bisa. Karena itu ketika kita buat nitrogen, kita butuh sekam. Loh Pak, ini cuma ada kotoran ayam petelur saja. Apa yang terjadi? Ya tambah sekam. Banyak orang selalu berasumsi, loh sekamnya kan tidak berguna. Sekam kan bukan pupuk. Jangan salah. Sekam itu dari padi. Kalau dari padi keluar sekam kembali ke tanah pasti jadi pupuk. Memang bukan pupuk yang menyuburkan tanaman, bukan membuat N tinggi, tapi karena sekam ada huruf K-nya, berarti dia ngandung K. Paham di sini? Nah, ini saya ajak kita jadi gadokmologi namanya. Cocokisasi. Bisa dipahami Bapak? Oke. Oke, one again. Mari satu lagi. Ya, terima kasih Pak. Saya Jasa dari Lampung. Siap. Tadi saya kurang menyimak terkait dengan singkong yang penghitungannya susah tadi. Apa maksudnya? Oke. Apakah memang tidak baik untuk ayam atau Boleh, bagaimana? baik. Baik, singkong. Kalau singkong sekalian kambing molor sedikit ya, boleh ya? Tahu singkong? Singkong itu banyak macamnya tidak? Banyak. Kita mau singkongnya yang Bapak Ibu kenal aja, singkong apa? Oke, singkong karet. Singkong genderuwo. Saya tanya dulu yang pertama, umurnya singkong berapa lama? Wah, ini tidak tahu singkong kalau begitu. Kalau namanya singkong karet pasti di atas 9 bulan. Kalau singkong yang enak ada yang di bawah 5 bulan. P5, PZ itu di bawah 5 bulan. Tapi kalau Borneo, singkong-singkong karet yang lain di atas 9 bulan. Oke, saya main dulu singkong di atas 9 bulan. Karena singkong di atas 9 bulan, Bapak Ibu, maka karena umurnya panjang berarti beratnya lebih berat, betul atau tidak? Berapa rata-rata per pohon? 6 kilo sampai 10 kilo, betul ya? Kalau normal. Kalau tidak normal, 2 kilo. Kalau tidak normal ini turunnya jadi 2 kilo. Gara-gara ada normal, ada tidak normal, saya buat rata-rata 4 kilo boleh? Oke, kita hitung dulu, kita sepakati sama-sama. Ini saya hubungkan dengan ayam dan kambing. Karena saya punya 100 induk ayam, ditambah 300 ekor per bulan, berarti pakan saya adalah 300 dikali 6, 1.800 ditambah dengan 200 kali 30 berarti 60 kilo. Berarti total pakan saya anggap aja sekitar maksimal deh 2 ton saya buatkan per bulan. Seandainya Pak saya tidak mau jagung, oke. Saya tidak mau tanaman lain, oke, tidak apa-apa. Seandainya saya cuma mau singkong aja, anggap aja bapaknya karena dari Lampung tinggalnya di pucuk gunung dan tidak bisa jual. Sudah, saya buat konotasi. Tinggal di pucuk gunung, di tengah hutan, tidak bisa jual. Sudah ya. Nanti jual yang dijual tidak mungkin singkong karena singkong murah. Yang dijual cuma ayam setiap bulan sekali. Ini dalam kondisi terpaksa. Paham maksud saya ya? Ini bukan terintegrasi tapi dalam kondisi terpaksa. Saya temui ini Bapak Ibu, saya belajar ngasih makan ayam dari singkong itu ketika saya di suku Wana. Suku Wana itu dari Trans terakhir Morowali itu saya harus jalan 18 jam ke atas. Jauh atau tidak kira-kira? Kan saya tidak mungkin jual sawi dari sana, betul atau tidak? Sudah tidak mungkin deh jual sawi dari sana. Tapi ayam mahal di sana. 1 ekor bisa 100 sampai 200 ribu per ekor. Karena itu kalau mereka jual ayam boleh.
Jadi saya pertama kali ngasih makan ayam dengan singkong, dengan olahannya itu di sana. Caranya bagaimana? Ini konsepnya. Gara-gara setiap bulan saya butuh 2 ton pakan. Berarti kalau satu pohon cuma 4 kilo, berarti kita bagi 4. Saya harus tanam berapa pohon berarti per bulan? Umurnya berapa lama? Berarti saya harus tanam berapa? Betul atau tidak? 4.500 pohon. Umurnya berapa lah? Lahan 1 meter dikasih berapa tanaman kalau singkong jaraknya? 1 meter 1. Berarti butuh tanahnya berapa? 4.500. Simple kan? Ini dapat singkongnya. Terus yang kedua, kita dapat daunnya. Daunnya sebagai apa? Kalau singkong itu karbohidrat, daunnya itu adalah sumber protein. Ciri Bapak Ibu begini. Semua daun yang menyebabkan orang tidak bisa jalan, pasti mengandung purin tinggi. Kalau mengandung purin tinggi, biasanya mengandung protein tinggi. Jadi ingat baik-baik. Makan apa yang menyebabkan orang tidak bisa jalan, itu berarti proteinnya tinggi. Nah, mudah kan kalau begini kan? Makan daun so, makan daun pepaya, makan daun singkong, makan daun ubi, yang hijau-hijau bayam. Nah, ini konsepnya. Tapi masalahnya satu, Pak. Bapak tanam singkong hari ini, tahun depan tanam singkong lagi, tahun depan tanam singkong lagi, tahun yang kelima tanahnya tidak keluar. Singkongnya tinggal segini-segini. Kenapa kok begitu? Singkong itu rakus. Sebenarnya bukan singkong itu rakus, kita yang rakus. Hukumnya kalau kita ambil tolong dikembalikan. Lah kalau diambil terus-menerus tidak dikembalikan, tanahnya protes, kita berhutang. Singkong dikasih pupuk kimia, percayalah busuk. Terus bagaimana caranya? Kalau sudah pelihara singkong untuk ayam, saya minta tolong kotorannya dikembalikan sambil bilang ke tanahnya, saya tidak berhutang. Keren enggak kalau gitu kira-kira? Apa yang kita jaga? Tanah kita. Besok Pak, ini tanah nih. Sekarang tanam di sini, tanam di sini, tanam di sini, tanam di sini. Besok ya ditanam yang ini, yang ini, yang ini. Pupuknya di sini, gantian. Tahun depan ganti lagi di sini, pupuknya di sini. Sehingga apa yang terjadi? Tanah itu tambah lama, tambah subur. Bisa dipahami? Konsep ini bukan untuk yang bisa penghasilan harian, tetapi bagi kita yang punya lahan hektaran. Sudah siap skala industri atau kita tinggal di tengah hutan. Saya pernah cerita Bapak Ibu, karena saya tahu step by step untuk menjadi seorang miliarder di bidang pertanian. Taruh saya di hutan, 3 tahun tetap jadi miliarder. Apa yang saya tanam? Ayam dan singkong. Kenapa kok begitu? Ayamnya tambah banyak, singkongnya tambah banyak. Besok kalau sudah banyak singkongnya untuk apa Pak? Untuk pagar. Nah terus yang kedua, kalau cuma singkong dikasih kotoran ayam, kita tetap unsur K-nya kurang, beratnya kurang, manisnya kurang. Berarti tetap unsur kambing yang kita butuhkan. Rumusnya adalah 10 ayam, 1 kambing. Ini rumus. Kenapa kok kita harus pelihara 1 kambing per 10 ekor ayam? Supaya pupuk yang kita bisa buat bisa pupuk NPK. Terus kambingnya makan apa Pak di sini Pak? Saya minta maaf. Ketika singkong itu ada kulitnya tidak? Kulitnya dimakan tidak sama ayam? Untuk siapa berarti? Kambing. Jadi kulitnya untuk kambing, karena itu jumlahnya 1/10. Terus yang kedua, batangnya dimakan enggak sama ayam? Kasihkan kambing. Pernah tahu enggak kambing makan batang singkong? Pernah. Kulitnya bersih jadi putih, betul atau tidak? Betul.
Sudah semua sudah tahu luar biasa.